Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa komentar dari teman-teman semua yang ada di YouTube ya. Di sini kita mau coba jawab 5 komentar teman-teman yang ada di kolom komentar. Yang pertama, kapan Gio Kabayan belajar elektronik? Nah, saya akan jawab di sini. Waktu saya belajar elektronik itu dari sejak kelas 2 SD, jadi sudah 20 tahun lebih ya kalau nggak salah. Jadi di sana saya waktu kecil biasanya orang-orang memilih permainan ya. Waktu itu masih musim kartu, terus robot-robotan, mobil-mobilan kayak gitu kan, gansing kayak gitu. Tapi saya memilih untuk membeli kabel solder lampu yang berwarna kayak gitu. Jadi dari sana saya udah mempunyai suatu keunikan atau berbeda dengan yang lain ya. Jadi orang-orang sukanya ke mainan mobil-mobilan, kalau saya senangnya ke kabel atau solder kayak gitu. Jadi sudah lama ya. Kemudian apa motivasi Bang Gio selalu semangat berkarya? Nah di sini untuk semangat berkarya mungkin karena hobi ya, kesenangan, kemudian naluri sih biasanya. Ada sebuah keinginan dari dalam sih, kayak kalau sehari saja nggak pegang solder, nggak pegang alat elektronik gitu biasanya ada yang kurang kayak gitu. Itu udah bawaan mungkin ya guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal tersulit belajar elektronik. Nah di sini hal tersulitnya apa ya? Nggak ada. Kecuali ini ada malas. Biasanya kalau udah malas tuh ya akhirnya menunda-nunda. Saya nih pengen belajar tentang misal program. Nah, program untuk bahasa C, bahasa assembly kayak gitu, biner. Tapi saya malas untuk mempelajarinya. Ya udah, diulur-ulur waktu, ditunda-tunda sampai gak jadi. Kalau lagi perlu mepet baru dipelajari, kan itu nggak mungkin, nggak bisa instan, harus kita pelajari dengan step by step kayak gitu, jadi nggak mungkin langsung paham. Pertanyaan selanjutnya, tanggapan Mas Gio tentang banyak kerusakan elektronik. Mungkin di sini tanggapan mengapa banyak komponen elektronik atau barang elektronik yang sering rusak mungkin ya. Kalau sering rusak itu menurut pengamatan saya, berdasarkan sering lihat di kerusakan beberapa komponen di elektronik itu kualitasnya kurang, kualitasnya banyak komponen yang KW, kemudian di dalam pabrikan misalkan gini, pabrikan bikin TV LCD. Nah, satu hari dia produksi pabrik tersebut 5.000 TV misalkan satu hari. Nah untuk yang dicek biasanya itu yang lolos beberapa ya, dari 5.000 itu sekitar 1.000 misal untuk sampel pengetesan ya. Jadi nggak dicek keseluruhan, yang penting oke, yang penting nyala, masuk lagi ke pengemasan, terus di komponen juga nggak dicek guys. Jadi pengecekan biasanya setelah komponen dirakit ya kayak gitu. Nah, kita akan tahu meskipun si komponen tersebut sudah dicek awalnya, tapi di akhir kualitas menurun sekarang ya, dari semua ya, entah itu casingnya, entah itu PCB, komponen IC, transistor kayak gitu. Jadi di di unit juga nggak bakalan awet nih kayak gitu. Banyak sekarang belum juga bertahun-tahun, 1 bulan 2 bulan itu udah rusak. Ketimbang TV zaman dulu itu udah belasan tahun, puluhan tahun mungkin kuat ya. Berbeda dengan TV produk sekarang itu, kalau dari Sunda itu berasa memilikan ya. Jadi kalau beli TV 10 nih, 10 dari merek yang sama, pabrikan yang sama. Nah dari 10 TV tersebut mungkin ada 1 atau 2 yang bertahan beberapa bulan saja kayak gitu. Lanjut lagi. Oke, itu tinggalan ya. Faktor pemakaian ya, pemakaian yang kurang apik biasanya, atau karena kecerobohan. Nah lanjut lagi di ini pertanyaan yang selanjutnya ya, belajar elektronik dari mana Bang?
Oke, saya jawab singkat ya. Belajar elektronik dari mana ya? Saya tuh nggak punya mentor, nggak punya guru. Dari mana ya? Ini belajar sendiri aja. Belajar sendiri itu ya disebut otodidak. Jadi kita punya keinginan, saya menginginkan sesuatu, saya terjun lakukan sendiri. Ada kegagalan, ya udah kita balik lagi, coba lagi, gagal lagi, diam dulu, ambil ancang-ancang, setelah kumpul mental, turun lagi, udah gagal, kita evaluasi, udah evaluasi, kita kumpul-kumpul berbagai sumber. Kalau kita mentok, ya dari internet juga ada, dari buku-buku, dari orang-orang yang berpengalaman kayak gitu ya, sharing kayak gitu ya. Baru terjun lagi, setelah itu ya dapat satu pengalaman. Dan di elektronik itu nggak bakalan satu atau dua step ya, biasanya di elektronik itu banyak banget macamnya. Ada di audio, kemudian ada di audio videonya, kemudian di program, di mekanik, kemudian di elektronik dasar, regulator, program, Arduino, Arduino itu berbeda program juga, itu berbeda-beda banget guys. Jadi ada tingkatannya. Kita tuh ibarat sekolah 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Jadi kalau kita udah lewat di kelas pertama, nanti kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kita bakal bertambah materinya gitu. Setelah menemukan satu kesulitan, maka kita akan memanfaatkan pengalaman yang udah kita lewati. Jadi nggak bakalan kita lupain. Misalkan kita belajar tentang resistor, jenis-jenisnya, terus tipenya. Nah, setelah kita ingat semuanya, kita hafal, nah ada di suatu masa di mana kita akan merakit, akan menciptakan atau menyervis. Nanti di sana kita akan menggali pengalaman lagi, menggali materi yang lama kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk penjelasan Q&A dari saya. Apabila ada kesalahan di di ucapan atau lisan dari video-video saya sebelumnya ya, terus ada hal yang kurang paham, ada hal yang nggak ngerti, terus ada teman-teman yang komen dari jauh juga, mungkin saya belum sempat kayak gitu karena ada kesibukan lain gitu. Mungkin saya harus balas satu-satu komentar teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini, terus sering nonton, sering komen di video saya. Lalu yang lain yang baru datang mau belajar, ya silakan. Jadi saya di sini apa yang saya tahu saya jelaskan di channel Gio Kabayan. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya menjadi media pembelajaran yang edukasi. Semoga saya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, see you next video.